Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan meskipun tidak secara langsung ya, tetapi melalui rekaman video ini. Semoga tidak mengurangi semangat mahasiswa untuk terus belajar tentang pemrograman. Baik, meneruskan materi kita sebelumnya, yaitu tentang sorting. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang searching ya, atau pencarian data. Jadi perlu diingat, perlu digarisbawahi terlebih dulu bahwasanya pencarian data dan pengurutan data ini saling berhubungan ya, saling berhubungan. Pencarian akan dapat dilakukan secara optimal, secara maksimal, secara efisien dan efektif itu ketika data ya, data di mana nanti sebuah kunci akan dicari itu sudah dalam kondisi urut terlebih dahulu. Jadi kalau data yang akan dicari nanti dalam kondisi belum urut, maka pencarian akan bisa sangat lambat atau bahkan mungkin gagal dalam menemukan key atau kunci yang dicari. Jadi disinilah letak pentingnya pengurutan ya sebelum dilakukan pencarian data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa algoritma atau beberapa metode, beberapa teknik pengurutan data. Di antaranya adalah bubble sort dan selection sort ya. Masih banyak lagi algoritma atau metode lain dalam pengurutan data. Silakan nanti mahasiswa bisa mengembangkannya sendiri. Di modul 10 ini, modul pencarian data, nanti kita akan membahas tiga metode, tiga teknik dalam pencarian data, sebagaimana yang sudah kalian baca di modul. Ada sequential search, kemudian index sequential search, dan yang ketiga nanti binary search ya. Baik, di pertemuan ini, di video ini nanti tidak akan membahas coding ya, tidak membahas coding, tidak membahas bagaimana kita membuat programnya. Ya, silahkan nanti mahasiswa bisa mencoba sendiri source code yang sudah ada di modul, tinggal ditiru saja apa yang ada di modul dipindahkan ke NetBeans-nya, kemudian bisa langsung dijalankan ya. Jadi di video ini tidak akan membahas bagaimana teknik codingnya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita memahami jalannya atau prosesnya pencarian dengan tiga metode tersebut melalui tracing ya, melalui tracing program ya. Jadi kita lebih menitik beratkan pada penguasaan teknik tracingnya ya. Tracingnya bagaimana menelusuri jalannya program sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Hal ini sama persis dengan yang kita lakukan di modul 9 sebelumnya, yaitu tentang pengurutan data. Kita tidak membahas bagaimana codingnya, tetapi lebih banyak membahas tentang bagaimana tracing programnya. Baik, saya share screen layar Microsoft Word saya, jadi bukan layar NetBeans-nya ya, untuk menjelaskan materi ini. Ya, baik. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu sequential search ya. Sequential search. Jadi ini teknik pencarian yang paling dasar ya, paling primitif, paling sederhana, yaitu sequential search ya. Sesuai namanya, kita ingat kembali dengan sequential programming,
Jadi sifatnya adalah dari ujung ke ujung ya. Jadi bertahap, selangkah demi selangkah, berurutan dari ujung ke ujung. Jika misalnya dari kiri, maka nanti ujung akhirnya adalah di sebelah kanan. Ini dimaksud dengan sequential search ya, pencarian secara berurutan. Misalnya kita memiliki data berupa array, ya, berupa array terdiri dari data 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30. Nanti kita akan lakukan pencarian sebuah key di dalam array data tersebut ya, menggunakan sequential search. Potongan source code-nya sudah saya tampilkan di halaman Word ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada 4 baris, ya, 4 baris source code. Kebetulan saya pilih menggunakan perulangan for, ya, perulangan for. Jadi pencarian akan dimulai dari indeks i, ya, dimulai dari 0, kemudian dicek apakah i lebih kecil dari data length, dari panjangnya array data. Ya. Jika iya, maka cek isinya, ya, isi data pada indeks i, apakah sama dengan cari, ya, dengan key yang dicari. Jika true, maka variabel ketemu akan bernilai benar, akan diberi nilai benar, dan looping akan dihentikan, ya, dengan perintah break. Ya. Jika if-nya salah, ya, maka lanjut ke i++, di mana indeks i akan bertambah 1. Dengan kata lain, data yang dibandingkan atau elemen yang dibandingkan adalah sebelah kanannya. Jika semula 0, maka dia akan bergeser ke 1, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu adalah prinsip atau cara kerja sequential search ya. Dimulai dari indeks paling kiri, kemudian plus menuju indeks yang paling kanan. Baik, kita akan lakukan tracing ya. Kita buat tabel tracingnya, kita analisis dulu. Di sini misalnya ada variabel yang berubah-ubah nilainya, yaitu variabel i, kemudian data i akan dibandingkan, ya, kemudian ketemu akan bernilai benar ya. Misalnya kita akan buat tabel dengan kolom sebanyak 3 misalnya ya. Yang pertama adalah kolomnya variabel i, ya. Kemudian ada variabel data i misalnya apakah sama dengan cari, kemudian paling kanan variabelnya ketemu ya. Oke, kita besarkan supaya kelihatan. Oke, kita mulai dengan variabel i, misalnya ya, misalnya yang dicari adalah key-nya, key yang dicari misalnya akan mencari data key ya. Misalnya 25 misalnya ya. Oh, jangan 25, terlalu banyak nanti. Misalnya yang kecil saja 19 ya. Kita mencari key-nya 19 ya. Key-nya 19. Kemudian masuk ke programnya for integer i sama dengan 0, maka nilai 0 akan disimpan di variabel i. Kemudian dicek apakah i lebih kecil dari data length. Data length-nya di sini adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 ya. Data lengthnya adalah 13 ya. Apakah 0 lebih kecil dari 13? Benar ya. Maka dicek ke bawah jika data I sama dengan cari. Data I-nya adalah 10. Apakah sama dengan 19? False ya. Karena false maka I-nya plus jadi 1. Kemudian dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari 13? Benar. Apakah data I sama dengan cari? Data I berarti data indeks 1 yaitu 13. Apakah 13 itu sama dengan 19? Ya, false lagi. I plus 2. 2 lebih kecil dari 13. Benar. Masukkan lagi ke perintah if. Apakah data indeks 2 yaitu 14 sama dengan 19? False. Ya, salah. Lanjut lagi I plus menjadi 3. 3 lebih kecil dari 13, benar. Apakah data 3? Data 3 itu 16, itu sama dengan 19. Salah ya, false. Kemudian lanjut lagi. I plus menjadi 4. 4 lebih kecil dari 13, benar. Data indeks 4 yaitu 17. Apakah sama dengan 19? Ya, masih false, salah. I plus menjadi 5. Ya. 5 lebih kecil dari 13, benar. Data indeks 5 yaitu 19. Apakah sama dengan 19? Iya, di sini benar ya. Karena benar, maka ketemu di set dengan nilai true. Oke. Kemudian program break ya. Program break. Saya tandai di sini dengan break. Ya, itu adalah tracing untuk sequential search ya. Kita lihat prosesnya berjalan dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ya, dari indeks 0 menuju indeks paling besar yaitu data length dikurangi 1. Cara ini atau teknik ini adalah teknik yang paling sederhana, yang paling mudah, yang mungkin paling banyak digunakan orang, yang dipilih orang. Kenapa? Karena codingnya sederhana sekali. Ya, codingnya sederhana sekali. Pencarian dimulai dari indeks paling kiri menuju indeks paling kanan. Ya. Namun yang mudah ini punya problem ya, punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika jumlah elemen array-nya besar atau bahkan sangat besar. Ya, ini menjadi kendala nanti. Kebetulan yang kita pakai di sini masih jumlahnya kecil ya, 13 ya. Bagaimana nanti jika misalnya array-nya ukurannya 100 atau bahkan 1000 atau bahkan 1 juta misalnya elemennya. Maka akan terasa begitu lambat ya jalannya pencarian data. Ya, jadi ini kelemahan dari sequential search. Jadi source code-nya sederhana, mudah difahami, tetapi pencarian ini memiliki potensi untuk berjalan atau dieksekusi dengan sangat lambat. Ya. Ya, ini masalah yang dimiliki oleh sequential search. Ya. Kenapa? Karena pencarian selalu dimulai dari sebelah kiri. Ya, pencarian selalu dimulai dari sebelah kiri. Ya, sehingga kalau yang dicari ada di ujung kanan, oh, luar biasa ini lamanya. Ya. Tapi kalau yang dicari berada di area sebelah kiri, mungkin relatif lebih cepat. Tetapi sebaliknya kalau yang dicari nanti, ya key-nya yang dicari ini berada di lokasi array indeks yang sebelah kanan atau bahkan ujung kanan, maka pencariannya akan sangat lama. Baik, kondisi ini yang melatar belakangi dimodifikasinya sequential search menjadi metode atau cara yang kedua, yaitu index sequential search. Jadi di metode atau cara yang kedua itu ditambahkan proses indexing ya, proses indexing atau mungkin di dalam bahasa IT kita kenal sebutan partisi ya, partisi. Ya. Baik, saya akan lanjut ke algoritma atau metode yang kedua yaitu index sequential search.
Ya, jadi sekali lagi indeks sequential search itu upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari pencarian menggunakan teknik sequential search. Jadi dia mempercepat pencarian dengan metode sequential search biasa, ditambahkan dengan indexing, ya, atau bahasa lainnya adalah partisi. Ya, prosesnya menjadi lebih banyak, ya, lebih banyak prosesnya. Ada beberapa proses yang harus dilakukan di awal sebelum nanti dilakukan sequential search di bagian akhir. Jadi prinsip atau cara kerjanya nanti array yang panjang, ya, data yang panjang itu nanti akan dibuatkan partisinya, ya, dipecah-pecah, dipotong-potong menjadi partisi-partisi. Sehingga dengan cara ini maka nanti pencarian data, ya, pencarian key itu nanti cukup dilakukan di partisi tertentu, tidak di array secara keseluruhan. Jadi itu nanti bedanya sequential search dengan index sequential search. Jadi kalau sequential search nanti pencarian adalah dari ujung kiri array sampai ujung kanan array secara keseluruhan. Tapi kalau indeks sequential search nanti pencarian dilakukan di partisi array saja, ya, di partisi array saja, tidak ke seluruh range, ya, ke seluruh jangkauan elemen array dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ya, jadi ini yang nanti membuat indeks sequential search relatif lebih cepat, ya, dibandingkan sequential search biasa. Ya, prosesnya sama dengan sequential search. Jadi kalau kalian lihat di layar ini adalah sequential search, ya. Jadi sama. Jadi prinsip atau source code-nya sama-sama sederhananya sebenarnya. Ada satu buah looping, kemudian di dalamnya ada pencarian, ya, pembandingan antara data yang dicari dengan data array-nya. Kemudian jika sama langsung ketemu dan selesai, ya. Jika selama looping tidak menemukan, ya, sampai batas akhir, maka nanti dimunculkan tidak ada data yang dicari. Jadi proses inti pencariannya sama dengan sequential search. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah posisi awal dan akhir pencarian. Ya, ini yang membedakan. Jadi kalau sequential search, ya, indeks I selalu dimulai dari 0 dan akhir, ya, selalu menuju lengthnya array, maka di indeks sequential search ini ada batasnya. Ada indeks awal, ada indeks akhirnya. Jadi pencarian nanti hanya dilakukan di area ini saja. Dari indeks awal sampai indeks akhir saja. Tidak keseluruhan array dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ya, jadi ini yang menyebabkan nanti indeks sequential search menjadi lebih cepat, ya, dibandingkan sequential search biasa. Konsekuensinya dengan cara ini, dengan algoritma ini, maka ada tahap khusus, ya, ada tahap tambahan untuk menentukan berapa indeks awalnya, berapa indeks akhir pencariannya. Di konsekuensinya itu, maka di dalam program indeks sequential search nanti ada source code, ada proses, ada program untuk menentukan atau mencari nilai awalnya ini berapa, nilai akhirnya ini berapa sebelum dilakukan pencarian. Ya, di layar ini sudah saya tampilkan potongan source code untuk menunjukkan pencarian indeks awal dan indeks akhir. Jadi tahap pertama nanti adalah dicari posisi partisinya, ya. Jadi dicari dulu posisi partisinya. Di partisi mana key yang akan dicari. Tahap pertama. Jadi dicari dulu key di dalam elemen array-nya, ya. Dicari dulu. Setelah itu, ya, setelah ketemu dia berada di partisi berapa, kemudian indeksnya diambil, ya. Indeks awalnya diambil,
Indeks awal diambil, ya. Pun demikian nanti indeks akhirnya, ya. Indeks akhirnya akan diambil. Dari mana? Dari tabel atau dari array index. Ya. Array index nanti memanfaatkan IDX, ya, variabel IDX yang diperoleh dari pencarian di elemen sini nanti. Ya. Jadi IDX nanti akan diperoleh dari pencarian ketika di elemen. Baik, kita buat saja contohnya, misalnya array yang di layar ini nanti akan kita bagi menjadi partisi, ya, menjadi partisi. Jadi array semula seperti yang ini array awalnya. Kemudian kita buat skenario partisinya. Jadi skenario partisi nanti bisa ditentukan oleh programmer atau dibuatkan source code khusus untuk membuat partisi. Ini ada beberapa variasi memang. Jadi sementara kita buat contoh yang ditentukan oleh programmer. Jadi misalnya kita buat partisi sebanyak 445, ya, atau 454 lah. Kita coba 454, 4 array, ya, 4 array jadi satu partisi. Kemudian yang di sini kita buat 4 array juga untuk jadi partisinya. Jadi misalnya skenario nya seperti ini. Jadi ada 3 partisi yang kita buat dari array yang sudah ada. Kemudian indeksnya kita simpan, ya. Indeksnya kita simpan, indeks dari masing-masing array, masing-masing partisi. Jadi di sini ada indeks 0, ya, untuk awal dari partisi yang pertama, indeks 0. Kemudian awal dari partisi yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, indeksnya 4. Kemudian awal dari partisi yang ketiga yaitu indeks 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang array elemen kita isi nilainya, ya, nilainya. Nilai array indeks 0 yaitu 10. Kemudian isi array indeks 4 yaitu 17. Dan isi data array indeks 9 yaitu 25. Ya, ini adalah dua array ini menjadi tabel partisinya. Jadi yang di atas menyimpan alamat indeksnya, ya. Yang di bawah menyimpan isi elemennya. Isi elemennya. Isi elemen nanti digunakan untuk menentukan indeks batas pencarian. Baik, misalnya kita akan mencari, ya, mencari data, misalnya P-nya kita cari data di tengah, misalnya, ya, kita akan mencari adalah data 20, dan kita akan mencari data 20 di dalam array contohnya. Kita akan cari data 20. Baik. Langkah pertama, kalau kita lihat di source code, nanti kita akan menentukan batas, ya. Batas pencariannya ada di mana. Ya, mestinya nanti kalau benar, maka pencarian dilakukan hanya di partisi ini, ya. Partisi data 17 sampai data 23. Jadi kita akan coba trace, ya. Kita coba trace programnya. Indeks awal 0, akhir, ya, indeks sama dengan 0. Kemudian kita cek di bagian ini, ya, untuk mencari berapakah nilai indeksnya, Ada variabel i, ya, kemudian cari elemen, kemudian indeks, ya. Kita buat tabel pencarian 3 saja. Variabelnya adalah i,
Kemudian apakah cari lebih kecil sama dengan elemen indeks I, kemudian IDX ya, IDX. Oke, kita masuk ke perintah ini, kita masuk ke perintah yang saya blok ini, kita akan tracing. Tujuannya mencari nilai IDX. Oke, kita mulai dari I bernilai 0, kemudian cari itu adalah 20. Apakah lebih kecil sama dengan elemen indeks I, ya. Elemen indeks 0, di sini. Ya. Array elemen indeks I, indeks 0, yaitu 10. Apakah 20 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya false. Ya. Karena false, salah, maka I++ menjadi 1. 1 lebih kecil dari elemen length-nya adalah 3, benar. Kemudian cek lagi, apakah cari 20 itu lebih kecil sama dengan ya, elemen indeks I, yaitu I-nya 1, ya, yaitu 17. 20 lebih kecil sama dengan 17, false. I++ menjadi 2, ya, 2 lebih kecil dari 3, benar. Ya. Kemudian cek lagi, cari. Ya. Apakah 20 lebih kecil sama dengan ya, elemen indeks 2, yaitu 25. Ya, di sini benar. Ya, karena true, ya, karena di sini benar, maka kerjakan ini, IDX diisi I. Jadi di sini di kolom IDX kita isi dengan I. Berapa nilai I-nya? I-nya adalah 2. Kemudian break, ya, stop. Ini kita tandai di sini. Oke, ketemu nilai IDX-nya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, setelah IDX-nya ketemu, dicari nilai awal, ya, nilai awal berapa? Ya. If indeks lebih besar sama dengan 1, indeksnya 2, 2 lebih besar sama dengan 1, benar. Maka awal ini adalah indeks, ya, array indeks. Jadi di sini awal diisi dengan array indeks, indeksnya IDX minus 1. Jadi diisi dengan indeks array-nya 2 dikurangi 1. Indeks 2. Berapakah ini? Kita lihat di array indeks. Kita lihat di sini. Ini berarti indeks ke 1. Yaitu berapa? Kita lihat indeks 1 yaitu 4. Jadi indeks awal pencarian nanti di indeks 4. Oke, ketemu awalnya, kemudian kita lanjut mencari akhirnya. Mencari indeks akhirnya. Ya. Akhir, ya, ini adalah indeks IDX. Akhir, ya, kita tulis di bawahnya. Posisi akhir itu adalah indeks, ya, IDX-nya 2. Berapa itu? Ya, kita lihat di tabelnya tadi. Indeks 2 itu adalah 9. Baik, sampai di sini sudah diperoleh posisi awal dan posisi akhir. Jadi pencarian diawali dari indeks 4, ya, kemudian nanti diakhiri sampai indeks 9. Jadi nilai 4 dan nilai 9 nanti kita masukkan ke dalam pencarian di sini. Jadi awalnya nanti diganti dengan 4, akhirnya diganti dengan 9. Ya. Jadi dari contoh ini bisa kita
lihat bahwasanya indeks sequential search sangat mempercepat, ya, sangat mempercepat proses pencarian sequential search biasa, ya. Jadi dengan adanya partisi, pencarian bisa lebih cepat karena langsung fokus di partisi yang berkaitan, partisi yang bersesuaian. Jadi itu kelebihan dari indeks sequential search. Sehingga bisa kita bandingkan kalau sequential search misalnya array dengan ukuran 100, ya, dengan ukuran 100, maka ada kemungkinan dia mencari dari indeks 0 sampai indeks 99, atau melakukan 100 kali pencarian. Ya, 100 kali pencarian. Tetapi kalau kita sudah membuat partisinya, ya, misalnya dengan ukuran 10, ya, dengan ukuran 10 elemen per partisi, maka pencariannya hanya cukup dikerjakan maksimal 10 kali, ya, untuk memastikan data ditemukan ataukah tidak. Jadi dengan cara ini akan sangat lebih cepat, ya, sangat lebih cepat. Ya. Baik, itu penjelasan untuk indeks sequential search, ya. Jadi ini perbaikan, ya, perbaikan dari sequential search biasa. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, ya. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu binary search. Metode ini terlepas dari dua metode sebelumnya, yaitu sequential search maupun index sequential search. Ini metode yang lain. Jadi prinsipnya kalau binary search ini sesuai namanya, yaitu biner, di mana berbasis dua, maka pencarian itu dilakukan dengan cara membagi, ya, membagi array menjadi dua bagian. Ya. Jadi nanti dicari titik tengahnya, kemudian dibandingkan, ya, data yang dicari itu apakah sesuai dengan titik tengah array ataukah bukan, ya. Kalau lebih kecil, maka nanti pencarian dilakukan di sektor sebelah kiri, ya. Ya. Kalau lebih besar dari nilai titik tengah, maka pencarian akan difokuskan ke sektor sebelah kanan. Kemudian diulangi lagi, dibagi dua lagi, bandingkan lagi. Terus seperti itu sampai data ditemukan atau pencarian gagal. Cara ini juga jauh lebih cepat dibandingkan sequential search, ya. Jadi kalau sequential search dari kiri ke kanan ditelusuri satu persatu. Kalau binary search ini sifatnya lompat-lompat, ya, lompat-lompat, memanfaatkan sistem biner, ya, sistem biner. Semuanya dengan catatan array sudah dalam posisi urut. Jadi pastikan ketika nanti menggunakan pencarian, memakai metode pencarian, itu pastikan terlebih dahulu arraynya dalam posisi urut. Baik, kita lihat misalnya di sini ada binary search, ya. Arraynya sama dengan yang kita buat untuk pencarian sebelumnya. Ya. Nanti ada variabel kiri, variabel kanan, kemudian variabel tengah, ya. Jadi kiri nanti adalah batas kiri array, range pencarian, kanan adalah batas kanan array, range pencarian, kemudian tengah adalah titik tengahnya, ya, dari range yang sedang diakses, ya. Ya. Kemudian dilakukan looping while, ya, selama kiri lebih kecil sama dengan kanan. Jadi ini nanti penentunya looping apakah berhenti ataukah terus dari nilai ini, nilai kiri dan nilai kanan dibandingkan. Jika ya, hitung titik tengah, ya, kiri plus kanan dibagi dua. Ini mencari indeks array yang di tengah. Kemudian setelah itu dicek, ya, apakah data tengah, data array indeks tengah itu sama dengan key, sama dengan yang dicari.
Jika iya, maka langsung tampilkan ketemu, program berhenti, ya exit. Ya. Kemudian jika tidak, jika di sini false, maka dia akan lari ke else. Ya. Dicek lagi dengan if, apakah key yang dicari lebih kecil dari data tengah. Jika iya, maka batas kanan range array nanti akan bergeser ke kiri, yaitu tengah -1. Jadi di shrink ya. Jadi array yang panjang nanti akan dipotong bagian kiri saja, ya, disisakan bagian kiri saja. Jika tidak, else, maka kiri sama dengan tengah +1. Jadi geser range area-nya ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri sudah lupakan ya, karena nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin mencari nilai yang lebih kecil, yang lebih besar di sebelah kiri. Jadi nggak mungkin. Sehingga fokusnya area sebelah kanan. Jika looping berjalan sampai akhir belum bisa exit, maka yang ditampilkan adalah data tidak ada. Baik, kita akan coba tracing ya. Misalnya kita lakukan pencarian key-nya. Misalkan di sini adalah 28 misalnya, kita akan mencari data 28. Kemudian kita buat tabel tracingnya, ada variabel 3 ya, kiri, kanan, dan tengah ya, kiri, kanan, dan tengah. Ada per kiri, kemudian kanan, kemudian tengah ya. Baik, kita mulai dari kiri, nilai awalnya adalah 0 ya. Inisialisasinya adalah 0. Kanan data length -1, lengthnya 13 dikurangi 1 menjadi 12. Oke. Kemudian dicek ya, apakah kiri lebih kecil sama dengan kanan. 0 lebih kecil sama dengan kanan, benar. Hitung tengah ya. Ya, kerjakan yang ada di dalam looping while, itu tengah, kiri plus kanan dibagi 2 ya. 0 ditambah 12 bagi 2 ya, sama dengan 6 ya. Jadi nanti array kita berubah ya. Array kita nanti akan diambil titik tengahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini menjadi titik tengah ya. Jadi 20 sebagai titik tengah. Oke, kemudian setelah itu dicek apakah data tengah sama dengan key. Ya. Data tengah adalah 20, apakah 20 sama dengan key? Kita tambahkan kolom saja supaya memudahkan. Satu kolom tambahan. Data tengah, saya singkat T, gitu aja. Apakah sama dengan key? Ya. Data tengahnya tadi 20. Apakah sama dengan P-nya 28? False ya, karena false maka turun ke bawah. Apakah key lebih kecil dari data tengah? Ya. Apakah key lebih kecil dari data tengah? 28 lebih kecil dari 20 ya. False ya. Maka dia lari ke else. Ya. Maka kiri itu tengah +1. Kiri di sini diganti dengan tengah, yaitu 6 ditambah 1, 7. Jadi kita lihat sekarang range array itu berubah. Yang semula 0 sampai 12 itu sekarang nanti hanya tinggal 7 sampai
12. Jadi kalau saya gambarkan ulang, ya, arraynya itu berubah. Tapi yang ini sudah hilang semua. Jadi pencarian sekarang tinggal difokus di indeks 7 sampai dengan indeks 12. Oke. Selesai di sini, while lanjut ke atas, apakah kiri lebih kecil sama dengan kanan? 7 lebih kecil sama dengan 12, benar. Hitung tengah yang baru, ya. Kiri tambah kanan dibagi 2. Ya. Kirinya 7 ditambah 12 dibagi 2. Dibulatkan ya, dibulatkan ke atas ya. 19 dibagi 2, ya, 19 dibagi 2 ketemunya 10 ya. Jadi 9,5 kita bulatkan menjadi 10. Oke, sekarang indeksnya 10 ya, geser. 7, 8, 9, 10. Jadi titik tengahnya sekarang di 7. Di 27. Ya. Ya. Oke, setelah tengahnya diperoleh, cek ya, apakah data tengah sama dengan key. Data tengah sama dengan key. Data tengahnya adalah 27, itu sama dengan 28. False ya, karena masih salah, maka lanjut ke else. Apakah key lebih kecil dari data tengah? Apakah 28 lebih kecil dari 27? Salah juga, maka dia lanjut ke else. Apa yang dikerjakan? Langsung kiri sama dengan tengah plus 1. Di kirinya bergeser lagi. Kiri di sini sama dengan tengah. Tengahnya 10. Tengahnya 10 ditambah 1. Jadi di sini menjadi 11. Oke, sekarang array-nya, batas array pencarian dari kiri ke kanan tinggal menyisakan 11 sampai 12. Oke. Jadi yang di sini sudah kita abaikan. Kita abaikan. Di array yang di sebelah kanan ini nanti bisa diabaikan. Kita blok lagi prosesnya supaya lebih jelas. Ya, baik, sekarang tersisa indeks 11 sampai 12. Oke, cek lagi. Di atas kiri lebih kecil sama dengan kanan, 11 lebih kecil sama dengan 12, benar. Hitung tengah yang baru. Tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2. 11 ditambah 12 dibagi 2 ya, sama dengan 12 ya, kita bulatkan ya, tengahnya 12 ya, sini ya. Kemudian dicek apakah data indeks 12 yaitu 30 itu sama dengan key 28. Salah ya. Ya. Karena salah, dia lompat ke else. Apakah key lebih kecil dari data tengah? 28 lebih kecil dari 30. Benar? Maka kanannya sekarang yang berubah. Ya. Kanannya berubah. Jadi di sini kanan mengalami perubahan. Ya. Yaitu menjadi tengah minus 1. Tengahnya berapa? Tengahnya 12. Sekarang berubah menjadi 12 dikurangi 1, yaitu 11. Ya, jadi kanan berubah menjadi 11. Oke, lanjut cek lagi ke atas. Apakah kiri lebih kecil sama dengan kanan? 11 lebih kecil sama dengan 11, benar.
Hitung tengah yang baru, 11 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 11. Dicek apakah data tengah, data 11 yaitu 28 sama dengan 28. Ya. Sampai di sini hasilnya adalah benar ya. Karena benar maka program menampilkan ketemu dan exit. Ya. Baik, ini adalah simulasi ya pencarian menggunakan binary search ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini prinsipnya kalau binary search dia membagi array menjadi dua bagian, yang segmen sebelah kiri dan segmen sebelah kanan. Kalau yang dicari berada di sebelah kanan atau lebih besar dari nilai tengah, maka segmen sebelah kiri diabaikan ya. Tidak mungkin mencari nilai yang lebih besar dari tengah di sebelah kiri, sehingga pencarian cukup fokus sebelah kanan. Dan sebaliknya, jika yang dicari nanti lebih kecil daripada nilai tengah, maka segmen atau area sebelah kanan diabaikan. Ya, karena tidak mungkin nilai yang lebih kecil berada di sebelah kanan nilai tengah. Itu diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus. Ya, sampai nanti ketemu atau gagal. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah perubahan nilai batas kiri dan batas kanan ya dari range array yang dijadikan acuan pencarian. Baik, saya kira itu penjelasan untuk binary search. Ini secara source code juga cukup mudah dipahami karena polanya sederhana sebenarnya. Pola pencariannya sederhana, dibagi dua, sisakan kiri kanan dan seterusnya. Jadi ulang-ulang terus sampai seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sebagai penjelasan dari buku modul yang sudah saya bagikan di e-learning ilmu ya. Jadi nanti bisa dicoba untuk latihan-latihan mandiri dengan variasi key atau variasi pencarian yang lain ya, sehingga nanti tracingnya bisa lebih dipahami dan dikuasai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan ya, pekan depan. Jangan lupa latihan yang ada di e-learning ilmu bisa dicoba untuk dikerjakan, yaitu membandingkan antara pencarian sequential search dengan pencarian binary search ya. Baik, saya kira itu. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap berikhtiar ya, tetap berusaha. Jika ada kesulitan, ya, jika ada masalah, jika ada problem, ada kendala, jangan segan atau jangan malu untuk ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.